Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita bisa dipertemukan untuk belajar bersama, yaitu PJOK. Materi kita hari ini yaitu tentang renang gaya bebas. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita ini, kita sama-sama membukanya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Renang gaya bebas. Renang gaya bebas ini terbagi menjadi 3 subtema, yaitu yang pertama, pengertian renang gaya bebas. Yang kedua, yaitu gerak dasar renang gaya bebas. Dan yang ketiga, yaitu tata tertib di kolam renang. Pengertian renang gaya bebas. Renang gaya bebas adalah berenang dengan posisi tubuh terlungkup dan kepala berada di permukaan air. Saat mengambil napas, perenang menolehkan kepalanya ke samping. Renang gaya bebas ini terbagi menjadi 4 gaya atau 4 gerakan, yaitu yang pertama, renang gaya bebas. Yang kedua, renang gaya dada. Yang ketiga, renang gaya punggung. Dan yang keempat, renang gaya kupu-kupu. Renang gaya bebas diawali dengan melakukan pemanasan. Setelah melakukan pemanasan, kamu tidak boleh langsung berenang, tetapi duduklah di pinggir kolam dan gerakkan dulu kedua kaki di pinggir kolam renang. Apa gunanya menggerakkan kaki di pinggir kolam renang? Supaya kaki kita tidak kaku ketika menyentuh air. Gerakan pemanasan yang dilakukan yaitu yang pertama, gerak pergelangan sendi. Yang kedua, gerak pergelangan otot. Dan yang ketiga, gerak pergelangan organ tubuh lainnya. Di Indonesia sendiri terdapat induk organisasi nasional olahraga renang bernama PRSI atau kepanjangannya yaitu Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau disingkat PRSI, berdiri pada tanggal 21 Maret 1951 dengan ketua umum pertama adalah Profesor Dr. Purwo Swedarmo. Sedangkan induk organisasi renang internasional bernama FINA atau Federation Internationale de National. Jadi terdapat induk organisasi di Indonesia yaitu PRSI, berdiri pada tanggal 21 Maret 1951. Di ketua pertama yaitu Profesor Dr. Purwo Swedarmo. Sedangkan organisasi renang internasional bernama FINA atau Federation Internationale de National. Yang kedua yaitu gerak dasar renang gaya bebas. Gerak dasar renang gaya bebas terbagi menjadi 3. Yang pertama, gerak dasar meluncur. Yang kedua, gerak dasar tungkai. Dan yang ketiga, gerak dasar lengan. Gerak dasar meluncur merupakan tolakan dalam gerakan renang yang berfungsi untuk melatih tubuh terapung di permukaan dan memudahkan tubuh bergerak maju saat berenang. Jadi gerak meluncur itu merupakan tolakan dalam gerakan renang. Fungsinya untuk melatih tubuh terapung di permukaan air. Adapun gerak dasar meluncur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu meluncur dengan bantuan teman. Yang kedua meluncur dengan bantuan pelampung. Dan yang ketiga meluncur dengan
Yang ketiga, meluncur tanpa bantuan. Yang kedua, gerak dasar tungkai. Gerak dasar tungkai diawali dengan menggerakkan pangkal paha, lutut, pergelangan kaki, melentur, dan ujung kaki lurus. Gerak dasar tungkai ini dibagi menjadi 3 gerakan, yaitu berpegangan pada dinding. Yang kedua, gerak berpasangan. Yang ketiga, menggunakan pelampung. 3 ini gerak dasar lengan. Gerak dasar lengan gaya bebas dilakukan dengan cara memutar lengan ke arah depan secara bergantian. Jari tangan rapat dan telapak tangan agak cengkung. Gerak lengan gaya bebas yang paling efektif memperoleh luncuran secara maksimal adalah membentuk pola huruf S. Tahap gerakan lengan renang gaya bebas. Yang pertama, memasukkan tangan ke dalam air disebut entry. Yang kedua, gerak menarik disebut pull. Dan yang ketiga, gerak mendorong disebut push. Fast, gerak mendorong disebut fast. Dan yang keempat, gerak pengambilan disebut recovery. Tata tertib di kolam renang. Saat kita berada di kolam renang, memiliki tata tertib yang kita harus patuhi. Apa saja tata tertibnya? Tata tertibnya, mematuhi tata tertib di kolam renang perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Tata tertibnya yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Jangan sampai kita membuang sampah sembarang. Yang kedua, tidak makan dan minum di kolam. Saat berenang tidak boleh makan dan minum. Dan yang ketiga, memakai pakaian renang. Dan yang keempat, mandi dan ganti pakaian pada tempat yang disediakan. Yang kelima, tidak bermain di kolam. Dan yang keenam, melakukan pemanasan sebelum berenang. Demikian pertemuan kita kali ini. Ananda silakan pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.